Hai, Assalamualaikum. Kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman juga yang baru nemuin channel aku ucapin salam kenal. Perkenalkan aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, itu semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini itu kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Jadi ini tuh rada-rada gabut siang harinya, baring gitu kan, pengen tidur tapi mata nggak mau kepejam. Jadi ya udah aku bikin kegiatan aja yang sekiranya bermanfaat gitu kan. Nah, di sini aku tuh baru ingat kalau kemarinnya itu aku ada beli cat gitu, memang untuk makeover si rak bumbunya aku ini. Nah, di sini ya udah aku mulai mau ngerjain aja, mumpung ada waktu juga kan. Jadi ini untuk rak bumbunya aku copot dulu ya teman-teman, menggunakan bor listrik karena memang sama Pak suami itu ditempel menggunakan ini ya, baut gitu. Nah, ini udah copot, jadi ya udah aku langsung bawa keluar aja, dan ini mulai aku bersihin dulu sebelum mau dicat. Jadi ini tuh ceritanya makeover tipis-tipis lah ya untuk rak bumbunya aku, karena memang dari awal dibuat emang belum ada dicat. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sadar dan nontonin gitu ya video-video lama aku, sebenarnya rak bumbu aku tuh nggak gini ya teman-teman, bentukannya. Sama Pak suami itu tiba-tiba dirombak dan dirubahlah jadi seperti ini gitu kan. Dan kalau model yang lama sama model yang ini itu tuh lebih suka yang ini sih, sebenarnya agak unik gitu kan buatnya. Dan ini tuh juga buatnya dari sisa-sisa kayu gitu ya teman-teman. Kalau model yang lama itu dia cuman 2 tingkat, dan enaknya yang model lama itu dia agak gede gitu, jadi muatnya banyak. Kalau yang ini agak kecil gitu kan, tapi ya udahlah ya, nggak masalah. Syukur-syukur gitu kan ini tuh dibuatin dan nggak perlu beli untuk si rak bumbunya. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini untuk cat minyaknya udah aku persiapin, udah aku buka dari kalengnya, terus aku tumpah juga di kobokan itu, dan ya udah langsung mulai aja ini tuh aku ngecat. Terus untuk cat yang aku gunakan ini cat minyak yang berwarna putih. Emang sengaja kepingin warna putih supaya lebih bersih dan lebih terang aja gitu untuk keadaan si rak bumbunya ini. Nah, ini aku mulai ngecatnya dari bagian atas dulu ya teman-teman. Jadi bagian atas nanti aku terusin sampai ke bawah dan ke bagian belakang dan juga sampingnya. Ini tuh beneran deh ya kalau ngecat-ngecat gini, walaupun sehati-hati mungkin menghindari gitu ya supaya nggak kena tangan, itu pastilah yang nggak bisa dihindari juga ya. Pasti itu tuh ada aja ya teman-teman kalau pas lagi ngecat gini tuh celemotan gitu kan di tangan-tangan. Jadi ya udahlah ya, nggak masalah, karena demi untuk makeover si rak bumbu ini supaya terlihat lebih cantik, dan juga di bagian dapur itu lebih terlihat ada yang berbeda aja lagi gitu ya. Walaupun ini tuh yang bedanya cuman di rak bumbu, tapi ya udahlah ya, nggak masalah, nyicil gitu ya teman-teman, sedikit-sedikit untuk mempercantik bagian dapur juga. Tapi ya tergantung juga ya sama budgetnya, nggak usah dipaksain lah gitu yang ngikut-ngikut yang harus begini harus begitu. Kalau memang belum keuangannya belum bisa untuk ke situ, ya udah sabar aja dulu gitu kan, seadanya aja. Yang penting untuk bagian dapur itu udah terlihat lumayan rapi dan juga lumayan bersih, itu juga udah syukur banget sih kalau menurut aku. Ya kalaupun juga pengen dapur itu terlihat cantik ya pengen ya teman-teman, cuman kan semua itu harus ada tahapannya, dan tahapannya itu juga berproses, dan prosesnya itu juga harus sabar dan satu-satu. Duh, ini tuh omongan aku kok kayaknya menjalar dan merembet ke mana-mana aja lah ya, ini tuh sudah. Nah, oke, lanjut aja lah ya teman-teman ke videonya. Nah, ini untuk bagian atas alhamdulillah udah lumayan nih ya untuk ngecatnya. Jadi di sini tuh aku agak-agak bingung juga sih ya ini tuh untuk ngecatnya. Karena kalau sekali oles itu tuh masih ada bagian-bagian yang apa ya, kayak bolong-bolong, bukan bolong juga sih, kayak nggak rata gitu loh teman-teman untuk catnya.
Jadi makanya ini tuh sama aku dilapis 2 kali gitu. Entah aku kebanyakan campurin si minyaknya kah gitu ya, akhirnya jadi dia encer atau gimana, aku nggak paham sih ini tuh. Tapi ya aku akalin aja lah gitu kan, karena terlihat kayak nggak terlalu rata untuk catnya itu, ya udah aku timpa aja lagi gitu dengan ngecat lagi kayak 2 kali lapis gitu. Dan juga itu tuh alhamdulillah sih pas ditimpa kedua kalinya, nah itu tuh tertutup dengan rata ya, walaupun juga ini tuh ngecatnya nggak yang rapi-rapi banget ya teman-teman, soalnya bukan yang profesional gitu kan, jadi ya seadanya aja, sekiranya rapi aja menurut aku gitu kan, semua warna kayunya itu tertutupi, ya udah gitu. Pokoknya ini tuh ngecatnya ala-ala aku aja lah gitu ya teman-teman, sekiranya menurut aku rapi dan cukup bagus dilihat, ya udah gitu. Oh ya, itu kalau teman-teman ngeliat di area dinding pagar dari si teras aku itu kan ada tuh kan kayu-kayu balokan hitam. Nah, itu kan kelihatan tuh balokan-balokan hitam yang kepotong-kepotong tuh kecil-kecil. Nah, itu kemarin bekas ini rak bumbu aku ya teman-teman, yang dicopot sama Pak suami gitu. Kalau kemarin itu nggunain balok, dianya ada balokan dan juga ada papan gitu kalau rak bumbu yang kemarin. Nah itu tuh dicat warna hitam campur dengan warna kayu pernis gitu. Terus dirombak sama Pak suami, dirombak habis lah pokoknya, diganti intinya ya, bukan dirombak, diganti sama modelan yang kayak gini. Dan modelan kayak gini aku tuh udah ngomong sama Pak suami, aku bilang aku mau warna putih, soalnya Pak suami itu kayak kekeh pengen warna cat pernis kayu gitu ya teman-teman, karena dia tuh suka sama warna-warna kayu asli gitu, jadi dicat pernis gitu kan makin mengkilat dan kayak corak dari warna kayu itu kan timbul. Nah dia itu suka sejenis-jenis yang kayak gitu warna-warnanya. Tapi kan berhubung ini tuh kan dapur sering aku gitu kan yang berinteraksi di dapur, yang ya kayak hari-harinya aku gitu kan yang sering di dapur, jadi aku minta sama Pak suami untuk cat rak bumbunya itu aku minta warna putih, makanya ini tuh untuk catnya jadi warna putih. Dan ini alhamdulillah singkat cerita ya teman-teman, ini sudah semua aku cat. Jadi ini tuh aku sengaja miringin dan ya udah aku tinggal aja supaya dia kering dengan sendirinya. Dan ini lanjut lagi lah ya, habis selesai tadi tuh ngecat-ngecat, terus juga aku udah nyuci semua tangan aku yang celemotan gitu kan, ikut kecat juga sama cat minyak tadi, udah selesai aku bersihin. Terus ini aku mau lanjut untuk ngelipatin pakaian yang numpuk ini tuh ya. Jadi sebelum nanti ada cucian baru dan ada jemuran baru dan ada lipatan baru. Jadi ya udah yang ada ini langsung aja aku selesaikan, karena juga ini tuh mumpung belum yang terlalu banyak-banyak banget. Jadi ya udah dikerjain aja. Dan untuk kali ini ngelipat pakaiannya aku di area kamar, karena di area depan TV itu sudah dikuasai sama si Ralin karena dia udah bikin pondokan dan mainan, jadi nggak bisa banget kalau aku ngikut lagi untuk lipatan di situ, karena nggak ada tempatnya lagi gitu ya teman-teman, karena emang udah dikuasai semuanya sama si Ralin. Jadi ya udah di sini aku ngelipatnya di bagian kamar aja, dan seperti biasa tadi menggunakan kipas karena lumayan panas ini tuh di hari ini. Dan ini singkat cerita untuk cucian aku, maksudnya untuk lipatan aku udah selesai semua aku lipatin. Jadi ini aku simpan lagi ke dalam keranjang dan belum aku masukin ke dalam lemari ya teman-teman. Yang penting tuh udah dilipat, udah tenang lah ya. Untuk urusan nyusun ke dalam lemari gampang lah ya, nanti malam-malam juga bisa kalau pas lagi ada waktu senggang. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini sebelum aku mulai ngelipat pakaian, itu tadi aku udah nyuci beras dan lanjut masak nasi. Jadi ini alhamdulillah nasinya udah mateng dan ya udah langsung aku cabut aja untuk colokannya, dan untuk nasinya aku aduk-aduk aja. Terus lanjut di sini aku mau ngelap-ngelapin dulu untuk toples-toples perbumbuan sebelum nanti disusun lagi ke rak bumbunya, kalau nanti misalnya rak bumbunya itu udah kering dan kembali dipasang. Jadi untuk perbumbuan dan juga toples tepung-tepungannya ini bisa langsung disusun aja kembali nanti.
Nah itu juga untuk toples bumbu yang warna biru itu aku ganti sama yang udah bersih, karena yang lamanya itu lumayan kotor dan dekil banget, apalagi di bagian tutupnya. Jadi ya udah itu aku ganti aja, dan yang kotor itu langsung mau aku cuci. Dan ini sebelum untuk lanjut mau nyuci-nyuci perabotan, ini aku mau ngosongin dulu keadaan peniris piringnya supaya nanti tuh kan nggak ketimpa dan nggak ikut basah lagi gitu ya untuk perpiringan yang udah dikeringkan. Oke lanjut ya teman-teman. Nah ini aku mulai nyuci beberapa piring dan juga kawan-kawannya yang ada kotor langsung aja dicuci, biar enak, biar lega. Dan habis ini aku istirahat sebentar gitu kan, udah mau menjelang sore juga ini tuh, dan nanti lanjut untuk aktivitas sore lagi. Nah untuk tutupan toples yang biru tadi itu aku bantu dengan sikat gini ya teman-teman, karena kan dia keadaan tutup toplesnya itu agak bergelombang gitu kan. Nah yang kotornya itu sembunyi di sela-sela gelombangan si tutupnya itu. Jadi kalau nggak dibantu dengan sikat seperti tadi itu dia nggak bakalan terjangkau dengan sabun. Makanya aku gunain sikat botol tadi untuk bantu ngebersihin di bagian tutupnya supaya benar-benar bersih. Karena kalau misalnya asal nyuci juga sama aja bohong ya kan, kalau misalnya nggak tuntas dibersihkan. Oh ya, gimana juga nih untuk teman-teman semua dengan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari di rumah? Apakah masih selalu semangat? Tentunya harus selalu semangat ya teman-teman, karena untuk pekerjaan yang satu ini emang udah tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi semangat nggak semangat ya tetap harus dikerjain gitu kan pada intinya. Nah oke lah teman-teman, ini juga untuk cucian aku udah selesai alhamdulillah. Jadi sampai di sini dulu untuk video sederhanaku kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nontonin dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bantu supportnya dong ya, dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.